Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kamu semuanya ada dalam kondisi yang sehat. Mudah-mudahan kamu semuanya senantiasa ada dalam suasana yang gembira dan menyenangkan. Selamat pagi juga ayah bunda yang sedang mendampingi putra-putrinya belajar. Semoga ayah bunda senantiasa ada dalam kesehatan, ada dalam kesabaran dalam rangka membimbing, membina putra-putrinya. Bertemu kembali dalam program Belajar dari Rumah, sebuah program berupa video pembelajaran suplemen yang diproduksi dalam rangka menunjang pembelajaran jarak jauh bagi putra-putri kita kelas 5 khususnya dan kelas 4, 6 umumnya. Masih bersama Mang Guru Mumu, guru yang akan membersamai kamu semuanya melalui video pembelajaran suplemen ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita tema 3 tentang makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anakku semuanya, pagi ini kita akan melanjutkan setelah kemarin kita selesai dengan subtema 1. Kali ini kita akan melanjutkan ke subtema 2. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silahkan anak-anakku semuanya siapkan segala kebutuhan belajarnya. Silahkan anak-anakku semuanya berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga apa yang kita harapkan pada pagi hari ini dapat tercapai dengan baik, dapat terkabul semua harapan kita. Dan jangan lupa juga minta doa dan dukungan dari orang tuanya ya. Kepada ayah bunda silahkan doakan putra-putrinya dan selalu bimbing, dampingi putra-putrinya ketika belajar. Selanjutnya anak-anakku semuanya, untuk materi pembelajaran kita pada pagi hari ini sangat menarik. Kenapa menarik? Nah, karena ada 3 jenis materi pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Setelah kemarin kamu menyaksikan kita belajar tentang sistem pencernaan pada hewan maupun pada manusia. Hari ini kita akan melanjutkan masih tentang sistem pencernaan, cuma kita sudah melangkah ke gangguan sistem pencernaan anak-anakku semuanya ya. Kita akan belajar apa saja sih jenis-jenis gangguan pada sistem pencernaan manusia khususnya. Bagi anak-anakku semuanya yang belum sempat menyaksikan video pembelajaran yang lalu, silahkan dilihat dulu, ditonton dulu video pembelajaran sebelumnya supaya kita bisa merekonstruksi, supaya kita bisa membangun pengetahuannya secara utuh. Karena video pembelajaran ini bersifat menyambung dari video pembelajaran sebelumnya anak-anakku semuanya ya. Kemudian materi berikutnya adalah tentang
iklan, anak-anakku, tentang iklan. Kemudian yang ketiga tentang Tari Nusantara. Inilah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, supaya waktu kita efektif, kita langsung saja mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan memasuki materi gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, ada banyak jenis gangguan sistem pencernaan yang dapat dialami oleh manusia. Di antaranya Bapak di sini menyampaikan tiga jenis gangguan atau penyakit yang bisa mengganggu organ atau sistem pencernaan pada manusia. Karena gangguan ini menyerang organ pencernaan, maka kebanyakan penyakit ini diakibatkan karena salah asupan makanan, salah pola makan. Nah, maka dari itu bagi anak-anakku semuanya, dalam rangka menjaga kesehatan, menjaga kestabilan tubuh kita, tolong kamu atur, kamu pastikan apa yang kamu makan itu adalah makanan yang sehat, makanan yang bergizi seimbang. Karena setiap apa yang kamu makan itu pasti mempengaruhi bagi kondisi kesehatan kamu, ya. Makanan yang kita makan, yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu akan mempengaruhi kondisi tubuh kita. Jadi pastikan apa yang kamu makan itu sehat, apa yang kamu makan itu bersih, apa yang kamu makan itu makanan yang memang bergizi dan gizinya seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kamu senantiasa bisa menjaga kesehatan tubuh kamu dengan cara menjaga pola makan. Jangan sampai kamu makan makanan yang sembarangan. Awas, jangan sampai kamu jajanan yang sembarangan, gitu ya. Baik anak-anakku semuanya, di antara gangguan sistem pencernaan yang dialami oleh manusia, contohnya adalah ada penyakit MAH, ya, penyakit MAH, kemudian ada penyakit diare, ada penyakit sembelit. Apa itu MAH, apa itu diare, dan apa itu sembelit? Mungkin bagi yang pernah mengalaminya sudah tidak asing lagi ya. Atau bagi yang baru mengetahui istilah ini, nanti kita akan pelajari. Nah, namun perlu kita pahami dulu bahwa setiap penyakit tentu ada penyebab ya. Nah, di layar smartphone anak-anakku semuanya bisa melihat bagaimana peta konsep atau peta pikiran dari sebuah penyakit. Di sini Bapak mencantumkan bahwa setiap penyakit itu pasti ada penyebabnya. Ada penyebabnya, kemudian ada gejalanya. Selain penyebab, ini yang menyebabkan terjadinya penyakit, kemudian ada gejala. Gejala itu adalah tanda-tanda yang terlihat, yang terasa oleh tubuh kita. Itu namanya gejala. Biasanya kalau kita sakit lalu ke dokter, nah dokter menanyakan gejalanya seperti apa. Karena setiap penyakit gejalanya pasti berbeda-beda. Walaupun tempatnya sama di perut, tapi kan rasanya berbeda, gitu ya. Rasa sakit perut ketika MAH, rasa sakit perut ketika diare maupun ketika sembelit itu berbeda anak-anakku semuanya ya. Nah, setiap penyakit itu memiliki gejala. Seperti apa gejalanya nanti akan kita pelajari bersama ya. Lalu setiap penyakit juga bisa dicegah anak-anakku semuanya ya. Pasti ada cara bagaimana mencegah penyakit tersebut supaya tidak menimpa, supaya tidak dialami oleh tubuh kita. Dan setiap penyakit tentu ada obatnya ya. Ingat, setiap penyakit pasti ada obatnya. Kita harus yakin
apapun penyakitnya pasti bisa diobati. Oke? Oke. Nah, ini yang perlu anak-anakku pahami. Kenapa ini disampaikan? Supaya anak-anakku semuanya bisa berpikir kritis ketika mendengar satu jenis penyakit. Ketika kita mendengar ada nama ya dari sebuah penyakit, maka kita harus bisa memikirkan apa sih penyebabnya, bagaimana sih gejalanya, bagaimana sih cara mencegah, dan bagaimana cara mengobatinya. Nah, mungkin di antara anak-anakku semuanya ada yang bercita-cita menjadi seorang dokter. Nah, mulai sekarang kita harus bisa tuh mulai berpikir kritis, mencari hubungan antara satu penyakit dengan makanan, hubungan antara satu penyakit dengan sikap hidup kita, dengan lingkungan sekitar kita, ada tidak hubungannya ya? Bagaimana hubungannya ya antara satu penyakit dengan penyebab dari penyakit tersebut. Termasuk saat ini kita sedang masa pandemi ya. Maka kita sudah tahu tuh penyebabnya adalah karena adanya virus, namanya virus corona. Penyakitnya namanya COVID-19. Nah, maka kalau kita sudah tahu penyebabnya, kita harus bisa ya menghindarinya. Kita harus bisa mencegahnya. Bagaimana caranya? Dengan menerapkan protokol kesehatan anak-anakku semuanya ya. Ingat pakai maskernya ya, cuci tangan setiap saat dengan air yang mengalir dan pakai sabun tentunya. Lalu jaga jarak ya, jaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu protokol-protokol kesehatan yang harus kamu patuhi ya, harus kamu taati, harus kamu laksanakan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Paham anak-anak semuanya ya? Mari kita upayakan menjaga kesehatan diri kita dengan melaksanakan pola hidup bersih dan sehat dan melaksanakan protokol kesehatan. Ingat disiplin ya, jangan sampai kamu melanggar, tidak memakai masker dan lain sebagainya ya. Silahkan, kesehatan kamu itu tergantung kedisiplinan kamu. Kesehatan kita itu tergantung dari kedisiplinan kita menerapkan protokol kesehatan. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan ya. Kita sudah tahu dari setiap penyakit ada penyebabnya, ada gejalanya, bagaimana cara mencegahnya, dan bagaimana cara mengobatinya. Kita masuk ke jenis penyakit yang pertama anak-anakku semuanya ya. Jenis penyakit yang pertama itu adalah penyakit MAH. Nah, penyakit MAH ini satu jenis penyakit yang menyerang organ pencernaan, terutama organ lambung anak-anakku semuanya. Lambung kita itu kalau tidak dijaga, kalau tidak diperhatikan pola makannya, ini bisa mengalami satu jenis penyakit yang namanya penyakit MAH. Apa penyebab dari penyakit MAH ini? Nah, penyakit MAH ini biasanya disebabkan karena kita mengalami telat makan, jadwal makan kita tidak beraturan anak-anakku ya. Nah, biasanya kebiasaan seperti ini bisa mendatangkan suatu penyakit. Nah, penyakitnya adalah penyakit MAH anak-anakku semuanya ya. Maka dari itu kalau kita sudah tahu penyebabnya ya, kita harus teratur dalam makan ya. Lalu ketika kita telat makan ya, tubuh kita biasanya kan sesuai jadwal. Ketika lambung dimasuki makanan, itu lambung akan secara otomatis memproduksi asam lambung atau getah lambung. Nah, kalau misalkan kita biasa makan jam 11 ya, kita biasanya makan jam 11, maka secara otomatis lambung kita pada jam 11 itu akan memproduksi
asam lambung, akan memproduksi getah lambung karena akan ada makanan yang masuk. Tapi misalkan suatu saat jam 11 kita belum bisa makan nih karena suatu kegiatan yang penting ya, sehingga kita belum bisa makan, akhirnya makannya telat. Nah, ketika kita jam 11 belum makan, asam lambung kita tetap diproduksi. Karena tetap diproduksi, akhirnya jumlahnya terlalu banyak, terlalu tinggi kandungannya ya. Sedangkan makanan yang dimasukkan itu tidak ada karena kita makannya telat. Nah, ini bisa menyebabkan kondisi asam lambung meningkat. Salah satu yang menyebabkan adanya penyakit MAH gitu ya. Mungkin kamu pernah mengalami kalau telat makan, perutnya melilit, mual dan lain sebagainya ya. Itu. Nah, kalau kondisi ini dialami secara sering ya, sering telat makan dan lain sebagainya ya, telat makannya agak sering, ini bisa mengakibatkan penyakit MAH anak-anakku semuanya ya. Kalau sekali dua kali itu tidak akan terjadi ya, tapi kalau keseringan, sering telat makannya, sering tertunda dan lain sebagainya, maka ini bisa mengakibatkan penyakit MAH anak-anakku ya. Lalu penyebab yang ketiga adalah infeksi dinding lambung. Kenapa bisa terinfeksi? Ini akibat tadi ya, asam lambungnya meningkat sehingga dinding lambungnya itu mengalami infeksi. Karena kan cairannya bersifat asam, bisa melukai dinding lambung jika berlebihan ya. Nah, selain itu infeksi ini juga bisa disebabkan karena faktor lain selain asam lambung yang meningkat. Bisa juga karena makanan ya, makanan yang dikonsumsi itu melukai dari dinding lambung ya, seperti makanan yang terlalu pedas, mungkin terlalu asam. Nah, itu juga bisa ya. Jadi faktor penyebabnya itu karena pola makan ya, pola makan, jadwalnya, terus jenis makanannya. Ini bisa menyebabkan penyakit MAH anak-anakku ya. Jadi setelah kita paham penyebabnya, nah kita harus bisa tuh mengantisipasinya. Oke? Oke. Lalu yang kedua, bagaimana Pak gejalanya? Nah, gejala penyakit MAH ini biasanya kamu akan mengalami perut yang terasa perih ya, perutnya perih, kemudian kembung ya, bahkan mual ya. Kalau sudah parah mungkin bisa sampai muntah-muntah. Nah, ini kalau MAH-nya sudah kronis ya, sudah parah, ini mungkin saja bisa mengalami muntah-muntah. Lalu nyeri di bagian ulu hati. Nah, ini adalah gejala. Jika kamu mengalami gejala-gejala seperti ini, awas, hati-hati ya. Mungkin kamu sudah sedang mengalami gangguan lambung, yaitu penyakit MAH ya anak-anakku semuanya. Kemudian setelah kita tahu gejala dan penyebabnya, bagaimana cara mencegahnya Pak? Bagaimana cara mengobatinya? Nah, penyakit MAH ini bisa dicegah dan bisa diobati hanya dengan terapi. Terapi apa Pak? Ya, terapi kita mengatur jadwal makan kita dengan baik ya. Atur jadwal makannya, disiplin jadwal makannya, jangan sampai jadwalnya tidak beraturan ya. Atur jadwal makannya secara baik. Lalu kurangi konsumsi makanan pedas dan berlemak. Nah, ini bisa mencegah terjadinya penyakit MAH. Nah, jika kamu ingin tahu lebih lanjut tentang penyakit MAH, silahkan kamu baca di referensi lain, di sumber belajar yang lain, di buku-buku yang lain khusus yang membahas mengenai penyakit MAH. Itu ya anak-anakku semuanya. Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan ya. Ini salah satu contoh dari penyakit yang mengganggu organ atau sistem pencernaan. Hati-hati ya. Jangan dianggap enteng nih penyakit. Penyakit ini berbahaya ya, berbahaya jika dibiarkan. Lalu yang berikutnya ada lagi penyakit yang disebut diare ya, diare. Nah, kamu mungkin sudah sering ya, sudah akrab dengan jenis penyakit ini ya. Kenapa?
karena biasanya setiap orang pernah mengalaminya ya. Apa sih diare itu? Ya, diare itu bahasa kitanya ya mencret ya. Itu istilah kitanya disebut seperti itu. Diare ini penyebabnya karena kita makan atau minum yang sembarangan anak-anakku ya. Kita makan makanan yang tidak bersih, minum minuman yang tidak sehat ya, tidak dimasak terlebih dahulu. Ini bisa menyebabkan diare. Ada bakteri, ada penyakit yang ikut masuk ke dalam perut kita anak-anakku ya. Lalu diare ini bisa juga disebabkan karena kita memakan makanan yang asam juga pedas ya. Nah, ini yang suka makan makanan yang pedas nih. Apa Pak makanan pedas? Misalkan seblak. Ada yang suka seblak di sini? Oke, suka ya? Bapak juga suka. Bapak suka makan sambal, makan makanan yang pedas. Nah, ada orang yang memang hobi memakan makanan yang pedas, tapi tidak masalah kalau memang kondisi perutnya kuat ya. Tapi kalau kondisi perut kita tidak kuat terhadap pedas, ya kamu harus menjaga ya, harus menjaga. Walaupun enak makan sambal, makan makanan yang pedas, yang asam, jangan berlebihan ya. Ingat, yang berlebihan itu tidak baik ya. Yang berlebihan itu tidak baik dan akan buruk bagi kesehatan. Oke? Oke. Lalu gejalanya bagaimana diare ini? Nah, mungkin kamu pernah nih merasakannya. Kalau orang yang lagi diare biasanya bolak-balik terus ke WC, ya. Bolak-balik terus ke toilet. Untuk apa? Ya untuk BAB. Nah, biasanya sering buang air besar atau BAB, ya. Dan BAB-nya biasanya ini tidak seperti biasa ya, tapi mengandung cairan yang berlebihan. Tadi yang Bapak bilang yang disebut mencret tadi ya, gitu. Mohon maaf. Kemudian nyeri perut ya, sakit perut. Perutnya sakit ya. Perutnya mules ya, mules gitu ya, perih karena tadi makan makanan yang asam dan pedas. Itu ya gejala dari penyakit diare ini, diawali dengan sakit perut, lalu bolak-balik ke toilet untuk BAB dan lain sebagainya ya. Kemudian kondisi atau kotoran yang dikeluarkan juga itu mengandung banyak air ya. Bahkan bisa kalau sudah parah ini kotorannya sudah mengeluarkan darah anak-anakku ya. Maka dari itu silahkan kamu jaga pola makan kamu ya. Dan orang yang diare ini biasanya cairan tubuhnya berkurang anak-anakku karena sering dibuang terus di toilet, sehingga cairan tubuhnya berkurang mengakibatkan tubuhnya lemas. Nah, lemas ini adalah salah satu gejala dari penyakit diare. Kalau kita sudah sering puluhan kali ke toilet, ya pasti tubuh kita akan lemas, capek anak-anakku ya. Jadi ini satu penyakit yang memang berbahaya juga. Kemudian bagaimana Pak cara mencegahnya? Ya cara mencegahnya kamu jaga pola makan kamu. Tetap ada di pola makan ya. Minum air yang dimasak. Jangan minum air yang tidak dimasak. Pastikan air yang kamu minum itu sudah dimasak terlebih dahulu ya. Kemudian menjaga kebersihan diri dan lingkungan ya. Kenapa? Karena makanan kita itu pasti terpengaruh oleh lingkungan. Kalau lingkungan kita kotor, banyak sampah, otomatis akan banyak lalat. Betul tidak? Betul. Nah, ketika banyak lalat dan lalat itu hinggap di makanan, otomatis makanannya akan tercemar ya. Lalat itu kan tempatnya di mana? Di tempat yang kotor kan gitu. Nah, ketika hinggap di atas makanan,
pasti ada kotoran yang ikut nempel. Nah, kalau makanannya sudah tercemar ya, dihinggapi lalat lalu termakan oleh kita, karena kan tidak terlihat kotorannya, betul? Nah, misalkan makanannya termakan nih sama kita, sedangkan makanannya tadi sudah dihinggapi oleh lalat. Lalatnya mungkin saja tadi sebelumnya hinggap di atas kotoran, mungkin saja hinggap di atas sampah yang kotor gitu, sehingga makanan yang tercemar tadi akan mengakibatkan sakit perut anak-anakku ya. Ada kotoran, ada kuman, ada bakteri yang ikut masuk ke dalam perut kita, ke dalam tubuh kita. Makanya supaya makanan yang kita makan itu bersih, kamu jaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kamu, jangan sampai kotor. Paham? Paham. Selain itu, selain lingkungan kita harus bersih, kalau kamu beli makanan jadi, nah kamu perhatikan tuh kebersihan makanannya. Pastikan makanan yang kamu beli, jajanan yang kamu beli terbungkus dengan baik, tidak ada lalat yang hinggap di sana ya. Itu hati-hati dengan jajanan yang kamu makan, yang kamu beli ya, yang kamu konsumsi anak-anakku semuanya, karena ini akan berpengaruh terhadap kesehatan perut kamu. Paham? Oke. Lalu yang ketiga, cara mencegahnya dengan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Ingat ya, tangan kita nih ya, tangan kita ini adalah salah satu penyebab dari penyakit ya. Kenapa? Karena tangan kita ini selalu memegang benda-benda di sekitar kita. Kita tidak tahu ada apa di dalam benda tersebut, di permukaan benda tersebut. Makanya kita harus rajin mencuci tangan kita dengan sabun, dengan air yang mengalir. Kemudian cara cuci tangannya, kamu kan sudah tahu ya bagaimana cara cuci tangan yang baik, selama berapa detik? 18 detik atau 20 detik. Nah, silahkan cuci tangannya yang baik dan benar. Pastikan tangan kamu bersih, terutama sebelum makan ya. Sebelum makan cuci tangan ya. Nah, setiap apa yang kita akan lakukan berkaitan dengan makanan, nah tangan kita harus steril, harus bersih ya, harus dicuci. Nah, apalagi zaman sekarang ditambah adanya hand sanitizer. Nah, kamu bisa gunakan tuh hand sanitizer supaya tangan kamu yakin bersihnya. Itu ya anak-anakku semuanya, cara mencegah penyakit diare. Lalu bagaimana kalau kita sudah terlanjur mengalami penyakit diare? Bagaimana cara mengobatinya? Pertama, kalau kamu sudah sering bolak-balik ke toilet, ya kamu obati dengan minum obat anti diare. Ya, banyak ya obat anti diare di apotek-apotek yang bisa kamu gunakan. Atau kamu juga bisa minum Oralit. Nah, Oralit ini adalah cairan yang bisa menggantikan cairan tubuh kamu yang terbuang melalui BAB tadi. Ini penting supaya tubuh kita tidak lemas ya anak-anakku semuanya. Nah, cara membuat Oralit gimana Pak? Bisa membeli ya, atau bisa membuat sendiri dengan cairan garam ya dan gula. Nanti silahkan kamu cari bagaimana sih cara membuat minuman Oralit. Gampang anak-anakku ya, bahannya ada di rumah. Oke, itu ya cara mengobati penyakit diare. Selanjutnya ada penyakit apa lagi? Nah, setelah kita tahu tadi ada penyakit MAH, yang kedua penyakit diare, sekarang yang ketiga sembelit. Nah, sembelit ini kebalikan dari diare. Kalau diare tadi sering buang air besar, kalau sembelit ini adalah susah buang air besar. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena feses atau tinja itu terlalu keras ya. Jadi
frekuensi jadwal buang air besar kita tidak sering ya, lama, seminggu tidak BAB. Nah itu hati-hati anak-anakku ya, BAB itu baiknya setiap hari ya, normalnya setiap hari ya. Kalau sudah 3 hari sekali, nah itu hati-hati ya, hati-hati, berarti kamu sedang mengalami gejala sembelit. Dan kenapa bisa keras ya, feses kita, tinja kita kenapa bisa keras sehingga susah buang air besar? Mungkin juga disebabkan karena kurangnya mengkonsumsi makanan yang berserat. Seperti apa Pak makanan yang berserat? Seperti buah-buahan, sayur-sayuran ya. Maka dari itu kamu kalau makan upayakan ada buahnya, ada unsur sayurannya, supaya yang kamu makan itu mengandung serat dan baik bagi tubuh kamu. Paham ya anak-anakku semuanya? Kamu kan sudah belajar tuh bagaimana proses makanan dicerna oleh tubuh kita. Nah ketika sudah masuk usus besar, makanan kan dibusukkan sisa makanannya, kemudian didorong ke rektum ya namanya, di sana siap untuk dikeluarkan melalui anus. Jadi supaya kondisinya tidak terlalu keras, maka makanannya harus dijaga, harus banyak yang mengandung serat ya gitu. Gejalanya adalah susah buang air besar ya, BAB-nya susah, keras ya, kita sampai kesakitan, dan bahkan kalau terlalu keras ya bisa menyebabkan gesekan yang menghasilkan luka anak-anakku ya. Anus kita akan terluka karena kotorannya keras ya itu. Lalu cara mencegahnya bagaimana Pak? Cara mencegahnya adalah tentu kamu harus mengkonsumsi makanan yang berserat tadi ya. Karena kan sembelit ini disebabkan karena kurang mengkonsumsi makanan berserat. Maka cara mencegahnya, konsumsilah makanan yang berserat tinggi, buah-buahannya yang banyak ya. Itu kamu makan makanan yang berserat, buah-buahan, sayuran ya. Kemudian cara mengobatinya bagaimana kalau sudah mengalami penyakit sembelit ini? Nah, kamu bisa menggunakan obat pencahar. Obat pencahar ini adalah obat yang bisa menghancurkan, melunakkan kotoran ya. Dan biasanya cara menggunakannya adalah dengan dimasukkan melalui lubang anus. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Mau seperti itu? Lubang anusnya dimasuki oleh satu benda ya, obat. Nah, kamu kan tidak mau, maka dari itu jangan sampai kamu mengalami sembelit ya. Oke? Baik. Dengan cara makanlah makanan yang bergizi seimbang, berserat, buah-buahan, sayur-sayuran ya. Jangan takut makan sayuran, oke? Itulah anak-anakku semuanya 3 jenis penyakit yang bisa mengganggu sistem pencernaan kita. Nah, silahkan kamu cari penyakit lain ya, gangguan lain yang bisa menyebabkan gangguan organ pencernaan. Ada banyak jenisnya, silahkan kamu cari lebih jauh lagi, kamu lengkapi lagi pengetahuan kamu. Berikutnya kita cukupkan untuk jenis gangguan organ pencernaan. Kita coba masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang iklan ya. Nah, materi berikutnya kita akan membahas tentang iklan anak-anakku semuanya. Iklan ini adalah kemarin kita sudah singgung sejenak, bahkan Bapak sudah menugaskan kamu untuk membuat analisis ya, membuat analisis tentang satu iklan dari media televisi. Nah, jika dikelompokkan, iklan itu bisa dikelompokkan jenisnya menjadi 2 jenis ya. Nah, berdasarkan medianya, iklan bisa dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu iklan dengan jenis media cetak
dan iklan dengan jenis media elektronik anak-anakku semuanya. Iklan dengan jenis media cetak ini misalkan iklan yang ada di koran, iklan yang ada di majalah, iklan yang dimuat di brosur, ya, di baligo, tahu baligo? Banner ya. Kemudian di mana ya? Di majalah ya, pokoknya di yang dicetak saja. Kalau iklannya dicetak di atas kertas, nah berarti termasuknya iklan media cetak. Nah, ada lagi iklan media elektronik anak-anak. Berarti iklannya dimuat di media-media elektronik. Seperti apa? Seperti radio, televisi, bahkan di internet. Nah, itu namanya iklan dengan media elektronik anak-anakku semuanya ya. Paham ya? Bisa ya membedakan antara iklan media cetak dan elektronik. Nah, zaman sekarang sedikitnya, sangat sedikit yang menggunakan iklan media cetak. Kebanyakan orang-orang menggunakan fasilitas iklan itu di media elektronik, terutama di internet ya. Di internet itu banyak dan termasuk murah ya. Kita beriklan di media internet, kita mempromosikan produk yang kita buat, itu sangat murah jika beriklan di internet. Beda halnya kalau kita memasang iklan ya di media radio atau televisi, itu kan ada biayanya dan biayanya cukup mahal. Nah itu. Nah ini iklan ini bisa kita kelompokkan menjadi dua jenis, yaitu iklan media cetak dan elektronik. Nah, jika kamu perhatikan ciri-ciri kalimat iklan itu biasanya kalimatnya menggunakan slogan. Nah, dari apa yang kamu sudah lakukan menganalisis satu jenis iklan, pasti akan menemukan di dalam iklan itu slogan. Slogan seperti apa, Pak? Nah, slogan yang singkat, padat, mudah diingat ya. Singkat, padat, mudah diingat. Contohnya bagaimana? Contohnya apa ya? Nah, maaf ya, Bapak mencontohkan satu jenis iklan. Bukan Bapak mempromosikan produk ini ya, bukan. Nah, ini hanya contoh saja ya, contoh saja. Misalkan ada iklan yang dengan slogan gini, iklan motor. Nah, ada satu iklan motor yang selalu menggunakan slogan atau ya slogan ya. Misalkan iklan motor Yamaha. Nah, Yamaha kan slogannya apa? Nah, slogannya selalu terdepan. Nah, kalimat selalu terdepan ini adalah slogan. Slogan yang digunakan oleh Yamaha untuk mempromosikan produknya. Gitu ya. Itu contohnya slogan dari sebuah iklan. Nah, jadi biasanya iklan itu menggunakan slogan-slogan yang singkat, yang padat, mudah diingat. Untuk apa? Supaya konsumen, pelanggan, masyarakat bisa terus mengingat slogan tersebut dan tertarik untuk membeli. Karena kan tujuan iklan adalah membuat konsumen tertarik sehingga bisa membeli produk tersebut. Ya, paham ya anak-anakku semuanya? Silahkan kamu cari slogan lain ya. Cari slogan dari setiap iklan. Apa slogannya? Setiap iklan pasti punya slogan ya, punya ciri khas. Lalu ciri-ciri bahasa iklan yang kedua adalah bersifat membujuk atau persuasif. Karena kan tujuannya itu promosi, membuat orang-orang mau membeli produk tersebut ya. Maka dari itu iklan dibuat dengan menggunakan kalimat yang bersifat membujuk, merayu supaya orang-orang mau membeli. Itu ya. Itu. Jadi jangan mudah terpancing oleh kalimat iklannya. Kalau kamu tidak punya uang, jangan memaksakan untuk membeli produk tersebut ya. Bijaklah dalam membeli suatu barang. Itu pesan yang ingin Bapak sampaikan. Nah, inilah anak-anakku semuanya tentang iklan. Materi yang kedua kita adalah tentang
iklan. Dan kita akan masuk ke dalam materi yang ketiga. Materi ketiga kita itu yaitu mengenai tarian. Nah, tarian. Biasanya kalau iklan kan banyak ya iklan yang menggunakan media tari untuk mempromosikan. Nah, kita akan bahas nih jenis tarian di Indonesia. Ya, ada apa saja jenis tariannya, asalnya dari mana, kemudian properti yang digunakan itu apa. Jenis tarian Nusantara. Yang pertama ada tari reog, ada tari kuda lumping, ada tari jaipong, ada tari baksa kembang, ada tari serampang 12 ya, ada tari merak, ada tari topeng. Nah, tarian-tarian ini adalah contoh-contoh tarian yang ada di Nusantara, yang ada di Indonesia. Dan masih banyak lagi jenis tariannya. Karena kan kita banyak memiliki keunikan ya, banyak budayanya, adat istiadatnya, sehingga tariannya pun banyak itu di Indonesia ini. Nah, kita akan belajar dari mana sih asal daerah dari tarian-tarian ini dan properti apa yang digunakan. Misalkan tadi tari reog itu asalnya dari Ponorogo ya, Jawa Timur. Lalu propertinya topeng apa namanya yang besar tuh ya, topeng barong ya, topeng barong yang besar luar biasa ya. Topeng sebesar itu bisa diangkat oleh satu orang saja dan bisa diatraksikan sedemikian rupa. Nah, itu sangat luar biasa, satu keunikan yang harus kita jaga, kita lestarikan. Kemudian ada jenis tarian yang kedua yaitu kuda lumping. Nah, kuda lumping ini satu jenis tarian yang juga unik ya, yang berasal dari Jawa Timur, bahkan sudah ada di Jawa Tengah juga, di Jawa Barat juga sudah banyak ya. Di daerah-daerah lain juga sudah ada. Nah, tarian kuda lumping ini unik karena apa? Karena si penarinya ini bisa beratraksi memakan beling ya, makan beling. Dan properti yang digunakannya yaitu kuda-kudaan, kemudian ada tadi beling yang dimakan, itu salah satu propertinya. Kalau kamu belum melihat contohnya, silahkan kamu cari ya di YouTube contoh video tarian kuda lumping. Kemudian ada tari jaipong. Tari jaipong ini berasal dari daerah Jawa Barat ya, anak-anakku semuanya. Properti yang digunakan apa? Ini menggunakan selendang ya, sangat sederhana. Propertinya menggunakan selendang. Kemudian ada lagi tarian baksa kembang. Dari mana nih asalnya? Dari Kalimantan Selatan, anak-anakku. Tarian ini menggunakan properti diantaranya adalah mahkota. Selanjutnya ada tarian serampang 12. Nah, berasal dari Sumatera Utara. Propertinya berupa peci kain ya. Nah, ini. Selanjutnya ada tari merak dari Jawa Barat. Propertinya menyesuaikan dengan namanya, karena namanya tari merak, otomatis ada selendang ya, selendang yang dianalogikan sebagai sayap burung merak. Kemudian ditambah dengan mahkota ya, mahkota yang membentuk kepala burung merak. Selanjutnya ada tari topeng, berasal dari Cirebon, Jawa Barat juga. Propertinya otomatis ya topeng ya, karena nama tariannya tari topeng, maka propertinya tari topeng. Kalau namanya tari piring, pasti menggunakan piring sebagai propertinya. Oke ya anak-anakku semuanya, itu jenis-jenis tarian yang ada di Nusantara. Silahkan kamu cari tarian-tarian lain yang ada di Indonesia yang belum Bapak sebutkan, dan kamu identifikasi dari mana asalnya, kemudian propertinya apa. Paham? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan karena kita sudah selesai nih ya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sudah belajar pertama apa? Tentang gangguan sistem pencernaan. Ada apa tadi? Mah, ada sembelit, ada diare ya. Kemudian yang kedua kita sudah belajar tentang iklan.
bahasa iklan, kalimat iklan itu cirinya seperti apa. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang tadi tarian yang ada di Nusantara. Nah, sekarang untuk bisa mengukur pemahaman kamu, melatih kemampuan kamu, Bapak memberikan tugas untuk kamu semuanya. Tugasnya tidak susah, sangat gampang. Apa, Pak? 1. Buatlah peta konsep satu jenis penyakit yang mengganggu sistem pencernaan. Gampang kan? Gampang. Kamu cari satu saja ya. Satu jenis penyakit yang mengganggu sistem pencernaan selain yang Bapak contohkan tadi. Selain mah, selain diare, selain sembelit. Kamu cari lagi penyakit yang mengganggu sistem pencernaan. Lalu kamu buat peta konsepnya ya. Kamu buat gambar kotak-kotak seperti yang Bapak contohkan tadi. Di tengahnya tulisan nama penyakit, lalu ada cabang ya, ada cabang misalkan penyebabnya apa, ada cabang lagi gejalanya bagaimana, cabang lagi cara mencegahnya, cabang lagi bagaimana cara mengobatinya. Nah, itu namanya peta konsep. Kamu buat seperti itu ya. Dan kamu boleh variasikan. Gambarnya boleh lingkaran, boleh kotak ya, boleh gambar awan atau gambar bunga, terserah ya. Yang penting bagus. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, kamu cari 3 jenis tarian yang ada di daerahmu. Ya. Cari 3 jenis tarian yang ada di daerahmu. Kamu tulis nama tariannya apa, lalu properti yang digunakan apa. Ya, kalau kamu dari Cirebon, kamu cari tarian yang ada di daerah Cirebon. Kalau kamu dari Yogyakarta, kamu cari jenis tarian dari Yogyakarta. Ciri khasnya apa ya? Sesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Itu ya anak-anakku semuanya tugas yang ingin Bapak sampaikan, dan nanti tugasnya ditulis di buku tulisnya masing-masing, lalu setorkan, kumpulkan ke guru kelasnya masing-masing untuk dinilai. Caranya dengan dipoto boleh, dikirim langsung boleh ya, tergantung instruksi dari guru kelasnya masing-masing. Paham anak-anak semuanya? Oke, gitu ya. Kalau sudah paham, Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita pelajari, bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak tutup kegiatan kita dengan berdoa. Mudah-mudahan kamu semuanya tetap sehat. Mudah-mudahan kita semuanya ada dalam kondisi yang senantiasa sehat. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe. Nyalakan loncengnya. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.